Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami muliakan pemirsa Hikmah Senja Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan. Dan di akhir bulan Ramadan inilah Allah memberikan banyak kenikmatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan terkait dengan bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Maka seringkali bulan Ramadan disebut juga Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Nah, disinilah banyak hikmah, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menyampaikan walitukmilul iddah, maka sempurnakanlah hitungan. Nah, kita menyempurnakan bilangan bulan Ramadan sebagaimana dengan amalan-amalan yang mengiringinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama adalah ahyal lail, yang kedua adalah ayqadha ahlahu, dan yang ketiga adalah wasyaddida izarahu. Yang pertama ahyal lail. Beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu menghidupkan dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Maka seringkali terkait dengan ahyal lail inilah diistilahkan di budaya kita dengan i'tikaf. I'tikaf artinya berdiam diri. Dan berdiam diri ini ada yang berpendapat 10 hari terakhir itu full di masjid. Ada yang berpendapat untuk iktikaf itu waktu tertentu. Karena niat iktikaf itu betul-betul fokus. Nah, ketika malam itulah bagi yang tidak berhalangan. Karena kita tidak menafikan bahwa tenaga medis di rumah sakit ini tidak bisa untuk menunaikan iktikaf sebagaimana mestinya tenaga non medis. Bolehlah kemudian saudara kita, teman kita mengajak iktikaf di masjid, tapi posisi tenaga medis bisa jadi malam itu melayani pasien, bahkan untuk merawat pasien, atau bahkan memperjuangkan agar pasien itu bisa tetap bertahan hidup. Maka disinilah amalan-amalan terbaik di malam
terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan itu dengan menghidupkan malam dengan cara memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak untuk beribadah dengan tujuan taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbagai macam profesi yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Yang bisa iktikaf di masjid ya silahkan, tapi jangan kemudian meremehkan orang yang tidak bisa berkesempatan untuk iktikaf di masjid karena suatu hal-hal yang urgent atau yang penting terkait dengan pekerjaan dan sebagainya, apalagi terkait dengan ma'isyah. Nah, oleh karena itu, baik yang di masjid maupun yang di lingkungan kerja, malam 10 terakhir di bulan Ramadan gunakan aktivitas yang terbaik. Dokter misal, ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan dalam hal pemeriksaan, dalam hal penanganan, dalam hal pelayanan, itu sambil diiringi dengan perbanyak zikrullah, zikir atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perawat, bidan. Nah, pasien pun dalam kondisi sakit itu ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, jamaah Hikmah Senja Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang, yaitu aiqadhu ahlahu. Nabi tidak ingin menghidupkan malam-malam Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dengan kebaikan pribadinya, tapi beliau membangunkan istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu tidak berpikir untuk kebaikan pribadi, tapi untuk kebaikan semua keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Nah, disitulah di bulan Ramadan akhir kesempatan terbaik untuk kita mengajak semua keluarga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah amaliyah, ibadah fi'liyah itu bisa dirasakan di lingkungan keluarga kita. Sehingga suami mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Insya Allah itulah salah satu cara untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Itqum minan nar, menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Sehingga kita ingin kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan dengan bersama-sama, tidak sendiri. Yang ketiga, wasyaddid izarahu, untuk mengencangkan kainnya, mengencangkan sarungnya. Artinya ketika di malam Ramadan akhir, 10 hari terakhir, disitulah orientasi seksual itu tidak begitu diutamakan. Yang diutamakan adalah pendekatan diri kepada Zat yang Maha Menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika di akhir bulan Ramadan betul-betul yang Allah inginkan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu sekalian itu mengagungkan Allah. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kalimat takbir itu tidak hanya kalimat yang dilantunkan, tapi kalimat yang bernilai petunjuk, ala ma hadaku, sebagaimana yang Allah telah berikan petunjuk kepada kamu sekalian. Disitulah ketika ada kebersamaan dalam kebaikan, ada kebersamaan menuju petunjuk yang terbaik, kebersamaan dalam kebahagiaan, kebersamaan dalam meraih kemenangan, maka mari kita hidupkan 10 hari terakhir dengan amalan-amalan yang terbaik, baik untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, dan masyarakat umum pada umumnya. Sehingga kita mengakhiri Ramadan itu betul-betul penuh dengan kesyukuran. Wala'allakum tashkurun. Agar kamu sekalian bisa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjaga kita, dan memberikan pintu yang terbaik menuju Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan, surga yang penuh kebahagiaan, surga yang penuh kecukupan, dan itu kita raih dengan kebersamaan dalam kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.